ada, kan kepahitan tuh cuma dua ujungnya. Kalau satu menggugurkan dosa, dua meninggikan derajat di sisi Allah. Ya, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan di hadapan Allah gara-gara ya kita kalau mau jujur ibadah segitu-gitunya, sholat lupa rakaat mulu, ya istighfar jarang misalkan, sedekah apa lagi yang di luar sana misalkan. Sini mah soleha semua insya Allah ya. Tapi terus kadang permintaan gak nanggung. Saya mah nanti pengen surganya tetanggaan sama Nabi, surga Firdaus. Malaikat juga mungkin ngedengarnya geleng-geleng, ini orang punya amalan apa? Ya, Insya Allah. Tapi Allah pengen ngabulin. Tapi amalan kurang. Dosa belum dihapus, gimana caranya? Ditolong sama Allah. Digugurin dosanya, ada yang ngehina, ada yang mencaci, ada masalah di kantor, ada masalah di rumah. Apa dikiranya bakal Allah sia-siain semua kepahitan tersebut? Wallahi enggak. Ya. Atau kalau nggak buat gugurin dosa, bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat seseorang. Tapi ya kita bukan seperti para imam besar terdahulu, Imam Ahmad bin Hambal misal. Sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Gimana kita ngejarnya? Tapi Allah pengen nginggiin derajat kita. Padahal kita sholat lupa rakaat melulu. Misalkan ya. Dikasih pertolongan oleh Allah. Ada yang mencaci, ada yang memfitnah, dan lain-lain. Tambah mulia di sisi Allah. Ya. Tinggal sudut pandangnya. Kadang kita kebalik ya. Ketika akhirnya kita sudah punya nama besar, nama baik, lalu ada satu aja aib kita kebuka. Dan kita sebetulnya ngaku, aku beneran pernah melakukan aib tersebut. Gitu. Terbuka, netizen menghujat, ya enggak? Masya Allah. Kadang kita salah fokus. Kita malah lebih fokus gimana caranya mengembalikan nama baik. Ya. Padahal seharusnya yang lebih kita pikir adalah gimana caranya dari kejadian ini Allah jadi ampunin saya. Iya dong. Anggaplah akhirnya kita berhasil nyewa pengacara. Kita tahu ya, demi nama baik itu Masya Allah yang namanya nama baik. Orang rela keluar duit ratusan juta untuk supaya nyewa pengacara. Rela ikut persidangan yang berbulan-bulan segitu panjang. Buat namanya doang. Ya. Padahal anggaplah akhirnya namanya bersih kembali. Satu dunia memujinya kembali. Tapi Allah tahu apa dirinya yang asli itu seperti apa kelakuannya di kala sendirian. Allah tetap benci. Bisa selamat gitu? Enggak ya. Apa sih artinya satu dunia cinta tapi Allah nggak suka? Ya. Kita salah fokus. Gimana bro? Tuh follower saya udah berkurang banyak. Netizen sudah mencaci. Apa artinya? Lumayan dapat transferan pahala rame-rame. Lumayan dapat penggugur dosa dibantu rame-rame. Ya. Karena apalagi kitanya sadar aslinya memang kita pernah ngelakuin aib itu. Dosa dilakukan terus-menerus. Pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka biar malu sekalian, jadi lumayan penggugur dosa, ya. Karena kebanyakan orang baru berhenti bukan ketika Allah tahu dosanya, tapi ketika orang-orang tahu siapa dirinya yang asli, ya. Karena akhirnya malu jadi berhenti maksiat, ya. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, kalau misalkan maksiat terus-menerus dilakukan adalah Allah biarkan wafat dalam keadaan sedang bermaksiat seperti itu. Dulu dapat ada kisah di Bandung ini, tokoh masyarakat di situnya. Ya ditutupi, ternyata ketahuan wafatnya, mohon maaf, wafatnya sedang di hotel jam-jaman, hotel maksiat, dan juga mohon maaf dengan sesama jenis pula, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Dulu guru saya bilangnya kayak gini. Allah, silakan Ibu. Silakan yang nyaman dulu. Allah dengan segitu baiknya, dengan segitu sifat penyayangnya, gak mungkin kalau kita pikir diwafatkan orang kalau baru sekali dosanya langsung dibikin wafat dalam keadaan seburuk itu. Itu kan kehinaan yang luar biasa, Bu. Ketahuan wafat dalam keadaan seperti itu. Masa Allah yang maha baik segitu teganya? Makanya kadang ada guru kami waktu ngejelasin tentang kejadian itu, beliau menyebutkan bisa jadi karena udah saking seringnya masih nggak tobat-tobat juga, mau nggak mau diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, biasanya ya sebagaimana manusia kadang ya, kalau kesalahannya baru pertama kali kan masih besar peluang diampuni ya. Kita kalau pengen jujur, kalau itu kesalahannya baru pertama kali langsung ada petir menyambar matiin kita nggak? Nggak, tuh masih hidup aja sampai sekarang. Ya. Karena kalau terus menerus dilakukan, na'udzubillah. Ya pilihannya cuma dua tadi. Allah buka, biar malu sekalian jadi tobat, atau dibiarkan wafat dalam keadaan sedang melakukan kemaksiatannya itu. Na'udzubillah.
Ya. Kok jadi standarnya apa sih dosa itu? Gampang, kata Nabi udah memberikan petunjuk. Ya. Ciri dosa itu pokoknya dua. Satu, membuat hati gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya. Maling sendal lah gitu ya. Dia berangkat pakai sendal jelek, pulang dari masjid pakai sendal bagus. Pulangnya was-was nggak? Was-was, takutnya ditegur. Orang beneran negor. Aduh, enggak apa, ini bukan sendal, ini enggak. Ya orang saya pengen nyapa doang, kok kamu gelagapan? Nah, gelisah. Ya. Dan dua, tidak ingin diketahui orang lain. Makanya nggak pernah seumur hidup ngelihat koruptor update status. Alhamdulillah saya berhasil ngambil uang rakyat 1 miliar hari ini. Nggak ada. Ya. Makanya kadang kita ngelihat sederhana. Kayak waktu acara sahur kemarin di net di sahuran, ya. Ada yang diskusi, staffnya tuh kayak gini, dia nanya, ya terkait dia selain ada job di situ, ternyata ada job juga di tempat lain, bermusik. Nah, musiknya yang lebih sering ngundang katanya mau tempat-tempat kerja yang tempat-tempat yang lebih banyak dia jual minuman keras. Dia mikir, hukumnya apa ya? Tapi kan saya di sana nggak bantuin jual minuman kerasnya. Saya cuma di sana diundang untuk bermusik katanya. Maka gimana ya? Maka saya jawabnya sederhana waktu itu. Kata Nabi, sesuatu yang jadi dosa itu dua cirinya. Satu, bikin gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Sok coba renungin. Kamu dengan nanya aja itu bukti kamu gelisah kan? Iya, satu. Dua, kamu kerjaan kamu yang ini rela nggak kalau misalnya semua orang lain tahu? Ya enggak sih. Kadang kalau misalnya ada tanya cuma bilang ada job doang, nggak bilang kerjanya di kafe yang jualan minuman keras itu. Tuh, ada perasaan tidak ingin diketahui. Udah sederhana. Ya. Anggaplah ternyata itu belum haram, karena kita tahu di antara yang halal dan haram itu sudah jelas. Halal udah jelas, haram juga sudah jelas. Kata Nabi, di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat. Ya. Syubhat itu abu-abu. Dibilang halal, dia ada keharumannya, tapi dibilang haram, dia nggak bisa langsung divonis haram karena belum mutlak haram. Ya. Nah, itu ada yang namanya syubhat. Tapi apa nasihat Nabi kalau menyikapi yang syubhat? Yaitu kalau kita tetap menjaga diri tidak mengambil, maka itu lebih baik untukmu dan agamamu. Karena efeknya, kalau terbiasa terus-menerus mengambil yang syubhat, nanti akan ada hari di mana dia biasa aja ngambil yang haram. Ya. Karena bertentangan tuh, nggak bisa. Mata yang benar-benar menjaga dirinya selalu ngelihat Al-Quran, ngelihat yang kurang baik, nggak otomatis kayak nundukin pandangan aja nggak bisa, gitu ya. Telinga-telinga yang biasanya sering menghafal Al-Quran, ya, pernah lihat waktu itu yang sempat viral ya, santri-santri lagi di ruang tunggu, penyelenggara vaksinnya itu nyalain musik, semuanya pada sambil tutup telinga ya waktu itu ya. Bukan masalah mereka tidak sedang membahas hukum musiknya terlalu luas, enggak, cuman mereka tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Sama kayak kita udah terbiasa ngomong yang santun, lembut, ketemu sama pergaulan yang ngomongnya kasar, hewan keluar semua. Nyaman nggak? Duduk di situ nggak nyaman kan? Iya. Nah emang ya tarik menarik gitu ya. Antara yang baik dengan yang buruk tarik menarik. Makanya nggak ada orang berkata STMJ terus baik-baik saja. Tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Ya, nggak bisa. Karena gini, beribadah itu ada kenikmatannya, bermaksiat juga ada kenikmatannya. Orang yang maksiat dia dapat nikmat, walaupun orang tidak ridho dengan kenikmatannya. Terus dia diam di tengah-tengah, nggak akan bisa, Bu. Kenapa? Maksiatnya nanggung. Aduh, saya pengen minum lagi, tapi saya tahu satu tetes nggak mau diterima sholatnya. Minum lagi jangan ya, tapi nggak enak sama teman-teman. Menderita, Bu. Ya. Perasaan dulu sebelum kenal agama, saya maksiat disikat terus. Kenal agama, mulai ragu-ragu. Karena kenikmatannya terhalang, kalau mau pilih. Ya, nikmat-nikmat semua, baik jadi kebaikan dengan ketaatan, atau, naudzubillah, jangan sampai maksiat memang. Sama nih Bu, dia udah mulai sholat. Ya, pengen nikmatin sholat tapi nggak bisa, rindu dengan kemaksiatannya ya, karena masih STMJ tadi, sholat terus maksiat jalan, maka biasanya sholatnya juga susah buat nikmat karena masih ada kerinduan dengan kenikmatan yang satunya lagi. Makanya kalau pengen dapat benar-benar nikmat, ya udah pilih ya, dan tentu yang paling baik buat kita pilih yang paling baik tadi untuk ketaatan ya.
Karena itu dia ya. Kadang hukuman dari suatu dosa itu nggak langsung melulu jebret ada azabnya keserempet atau sakit atau terluka, enggak. Ya, kita ambil dari pelajaran ini ya. Ini eh, izin tanpa ada tertuju kepada siapapun. Ini diceritakan oleh guru terkait ada rumah tangga ini, dia itu sebetulnya rajin ngaji, ikut ngaji. Tapi mereka Allah berikan usaha yang cukup usahanya, tapi ya namanya manusia pengen cita-cita, usahanya pengen tambah besar gitu ya. Maka perlu suntikan modal. Tapi masanya merekanya dari awal belum berani nih untuk misalkan mohon maaf ambil pinjaman ke bank yang berbunga, ya. Tapi udah coba pinjam sana sini ke kenalan yang tanpa bunga, nggak ada yang bisa bantu. Mau nggak mau akhirnya inisiatif dari salah satunya, nggak apa-apa, yuk ke bank, nanti kita tinggal sedekah dan zakatnya dibanyakin, gitu ya. Nah, alhamdulillah terjadilah pinjaman tersebut dan beneran tambah sukses. Usahanya tambah besar, tambah kaya, tambah tajir melintir, tambah luar biasa. Hukuman Allah mulai datang. Apa hukuman yang pertama? Yang biasanya rajin ikut ngaji, lama-lama nggak ikut karena usahanya makin rame dan tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Ya, dulunya nggak ikut ngaji sekali tuh nyesalnya luar biasa, Bu. Dicabut rasa menyesal ketika ninggalin ibadah, itu pun sebetulnya hukuman, Bu. Ya. Lama-lama yang biasanya sholatnya terjaga awal waktu, sekarang jadi zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuh sebangunnya jam 8. Itu pun kalau nggak langsung ada meeting, kadang langsung ada meeting subuh bablas, beres meeting udah zuhur, nggak sholat subuh ya tahu-tahu. Ya, dulu nyeselnya setengah mati, sejadi-jadinya kalau misal ninggalin sholat, sekarang ninggalin sholat karena sudah terbiasa dengan yang gitu, lama-lama nggak ada perasaan bersalah. Ketika ninggalin amal soleh sudah tidak ada perasaan bersalah, maka akan mulai dosa yang kecil-kecil udah nggak ragu. Karyawannya mulai banyak yang cantik, ya mulai yang cantik, mulai di WA, mulai genit. Dulu nggak berani, ya. Dulu nyentuh salaman nggak berani, sekarang oh masya Allah, nyuruh karyawan yang muda-muda anun dong salaman, giliran yang udah tua nggak mau salaman, ya kan modus kelihatan banget, ya. Maka pertama ya, lama-lama kalau dosa-dosa kecil sudah mulai diterbiasakan, akan mulai terbiasa melakukan yang besar tanpa ada perasaan bersalah. Sampai singkat cerita, si suami ini melakukan dosa yang secara syariat layak atau membuat si istri diizinkan untuk menuntut perceraian. Karena dosa besar terjadi. Kita tidak perlu bahas dosa besarnya apa, tapi terjadilah dosa kemaksiatan yang besar, ya. Dan akhirnya ya sudah, ngerasa dua-duanya udah pada punya uang, punya kaya, udah pada ini, akhirnya pisah. Setelah pisah, anak-anaknya ketika kita tahu ya, broken home, walaupun kalau mau Allah tolong, mau broken home kayak gimana, tetap aja bisa soleh ya. Tapi secara umum akhirnya jadi mulai sulit diatur, mulai nggak mau nurut sama orang tua, dan akhirnya masalah selanjutnya, akhirnya ujung-ujungnya, uang yang tadi dibangga-banggakan, Allah mau cabut, bangkrut, balik lagi, habis juga. Ya, diawali dengan apa? Meremehkan dosa. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau di situ menyebutkan, orang yang benar-benar ada iman di hatinya, ngelihat dosa sekecil apapun sebagaimana ia melihat gunung tersebut akan jatuh menimpa dirinya. Takut benar-benar. Tapi orang yang kalau tanda imannya sudah mulai pudar, menganggap dosa sebesar apapun hanya seperti lalat yang berterbangan di depan hidungnya. Tinggal dia giniin, udah ngerasa nggak ada salah lagi. Ya, makanya amat sangat beruntunglah hati yang masih hidup, masih bisa merasa nyesal ninggalin sholat, masih bisa ngerasa nyesal ngelakuin satu permasalahan. Karena di luar sana begitu banyak orang yang nggak nyesal, udah maksiat kayak gimana juga, ya. Dan hati yang masih hidup itu hati yang masih terbuka hidayah baginya, ya. Tenanglah, jangan khawatir. Ayat pegangannya ini ayat yang amat sangat menghibur saya ketika pulang dari Thailand. Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Ya, silakan kalau ada yang mau sambil buka. Ini pas sebelum Yasin. Kalau di urutan mushaf di Al-Quran yang standar, pas pojok kiri atas sebelum Yasin. Satu ayat doang. Surat 35, surat Fatir ayat 45. Mangga kalau pengen dilihat. Ayat terakhir ayat 45. Surat 35 ayat 45. Ketemu? Ketemu? Udah semua?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Baca sama-sama terjemahannya. Kalau sekiranya 45. Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka berbuat. Saya dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Nah, itu ya, segitu dulu sebentar. Kalau sekiranya orang bikin dosa, maksiat, Allah balas hukumannya kontan detik itu juga. Apa kata Allah tadi? Tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Apa maksudnya? Berarti satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun tidak ditobati, layak Allah matikan orang tersebut. Ya. Tapi kenapa kita masih ramai kayak gini? Penjelasan selanjutnya, walakin yuakhiruhum. Tetapi ia menangguhkan ya. Tapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, sampai situ dulu. Tapi ia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang ditentukan. Jadi, alasan kita masih hidup hingga detik ini adalah Allah nungguin tobat kita. Ya. Ngelihatnya boleh dari dua sudut pandang. Pertama, kalau untuk sudut pandang diri sendiri. Kita pasti pernah ngerasa, ya Allah, saya sampai kapan ya hidup kayak gini? Saya sadar pernah punya salah, tahu dosa, pengen tobat. Gitu ya. Nah, setan gak suka kita tobat. Makanya suka dikasih was-was. Oh, ntar juga maksiat lagi. Daripada munafik, balik lagi. Mendingan udah. Ya. Atau enggak kadang suka dibisikin. Kepalang basah, nyemplung aja sekalian. YOLO, YOLO. You only live once, kau hidup hanya sekali katanya. Ya. Dan seperti itu ya. Maka tahuilah itu waswas syaitan. Ya. Karena setan gak suka kita tobat. Dan ketika kita tobat, setan gak bisa apa-apa, Bu. Apakah pernah dengar ceritanya orang pengen tobat lagi wudhu digebugin sama setan di tempat wudhu? Gak ada. Dijambak gitu, di sliding, dicubit ginjalnya, gak ada. Ya. Gak ada. Ya. Kita akhirnya tobat gak bisa apa-apa dia. Makanya dia cuma bisa ngasih was-was. Gak akan diampunin lah, udah kepalang basah. Ibu kalau nyetel Al-Quran di TV misalkan 24 jam, apa kayak murotal Al-Quran tuh, 24 jam, setan gak betah, Bu. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa, Bu. Kalau bisa horor ya. Kan? Kalau bisa horor. Paling bisa apa mereka? Ngasih was-was, bosen Quran, ganti ke dangdut, Blackpink ke Blackpink misalkan ya. Kalau kita gak mau, apa dibanting murotalnya? Enggak terjadi apa-apa tuh. Ya. Jadi tipu daya inna kaida syaitona kana doifa, surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Nah, kalau misalnya itu udah terjadi, kita pernah punya salah, lihat itu ayat yang tadi. Kira-kira saya diampunin gak ya sama Allah? Pasti diampuni. Kenapa? Karena kalau Allah emang udah benci sama kita, mudah Allah matikan kita detik itu juga pas lagi maksiat. Kenapa kita masih hidup? Allah nungguin. Ingat, Allah gak pernah benci orangnya. Allah benci perbuatannya. Perbuatan mah bisa berubah, Bu. Ya. Kalau Allah udah benci sama kitanya, gampang Allah matiin pas lagi maksiat. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Allah nungguin. Itu sudut pandang diri. Kalau sudut pandang orang, misalkan berkata, kok saya ngerekam tuh, masa dia maksiat nih, kok ini buktinya tuh saya rekam. Ternyata aslinya gak kayak gitu ya. Aslinya begini tuh lagi maksiat gitu ya. Seperti itu, misalkan kayak gitu ya. Maka tinggal jawab, kayak begini aja. Itu orang yang kamu lihat lagi maksiat, dia masih hidup gak sekarang? Masih hidup sih. Mesti sederhana. Kata yang punya langit dan bumi aja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita menghakimi orang yang kayak gitu tuh yang gak akan ke surga? Yang kayak gitu tuh yang gak akan diampuni Allah? Enggak. Karena kalau Allah udah benci sama dia, Allah matiin detik itu juga. Ya. Tugas kita kalau mau, 3. Kalian ada yang maksiat. 1, dakwahi. Dakwah itu bukan harus naik ke atas mimbar ya. Ajak ngobrol duaan. Kita traktir, ajak ngomong duaan. Itu boleh. Dakwahi. Itu 1. Kalau nggak kenal, doakan. Ya. Karena kalau doain orang lain, malaikat doain hal yang sama buat kita. Ya. Yang ketiga, ini paling penting. Jaga hati tetap bersih. Karena tahu nggak siapa orang yang paling rugi? Ada orang yang paling rugi itu kalau ada orang maksiat, yang maksiat orang yang dosa kita. Yang selingkuh dia nih, yang selingkuh dia. Terus kita gagal jaga hati.
Dianya malamnya tobat sejadi-jadinya, bisa jadi diampunin oleh Allah. Sederhana ya. Karena kalau Allah udah benci sama dia, mudah Allah matikan detik itu juga pas lagi maksiat. Ya. Ternyata dia hidup tuh. Terus kita yang sekedar menyaksikan maksiatnya, atau bahkan gak nyaksiin, cuman kata lambe turah doang. Ya. Terus kita gibahin sampai bulan depan. Orangnya udah diampuni, kita dosa sampai bulan depan. Coba rugi gak? Yang maksiat orang, yang dosa kita. Yuk tapi kok dia beneran maksiat? Kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, brother. Terus kadang seneng banget gitu ngelihat ada orang ketahuan aibnya. Padahal kita sendiri punya aib yang gak ketahuan, bukan karena kitanya jago sembunyi. Allah yang nutupin. Jadi Masya Allah ya. Itu manusia paling rugi ya. Nah kalau kita lihat ada yang maksiat, udah. Dia masih hidup kok habis maksiat, ya udah berarti Allah aja masih kasih dia kesempatan. Tidak ada hak sekalipun kita berkata, tuh yang kayak gitu tuh kok yang gak akan diampuni. Enggak. Apalagi kita yang ngomong juga orang yang pernah punya dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Kita sendiri masih hidup gara-gara dosa kita lagi diampunin sama Allah. Seenaknya gitu main ngakimin orang kayak gini. Dan enggak lah. Tenang aja. Allah Maha Penyayang. Ya. Bismillah. Yuk. Sibuk sama-sama jadi baik aja. Ya. Ada yang kurang baik, dakwahi, doakan. Jaga hati tetap bersih. Kita yang kurang baik, kita yang tobat. Gak usah tunda-tunda. Ya, insya Allah. Cukup segitu dulu.